Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika seseorang menyebutkan tempat terlarang, orang pasti akan memikirkan tempat yang sering kali dipenuhi dengan kematian dan bahaya yang mengerikan. Namun tanah terlarang samsara ini adalah tanah surgawi yang benar-benar indah yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh seseorang yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Setiap tanaman dan bunga di tempat ini dipenuhi dengan energi kehidupan dan energi roh yang luar biasa. Gadis roh kayu diam-diam duduk di tengah lautan pelangi yang dipenuhi aneka bunga, matanya yang indah menatap ke kejauhan dengan lesu. Begitu dia duduk, itu akan berlangsung sepanjang hari dan terkadang dia bahkan tidak bereaksi terhadap panggilan lembut sensi. Selama periode ini adalah rutinitas hariannya. Setelah dia mendengar kebenaran kejam dari Yunce hari itu, seolah-olah hati dan jiwanya telah jatuh ke dalam jurang maut yang tidak dapat dia hindari. Yunce berjalan ke sisi gadis roh kayu, tapi dia tidak bereaksi. Angin sepoi-sepoi bertiup ke utara, tapi bunga dan tanaman di sekitarnya masih condong ke arah gadis roh kayu, saat mereka dengan lembut menenangkan dan menghibur hatinya yang babak belur dan patah. Yunce duduk dengan agak paksa dan dia hampir membenturkan tubuhnya ke Heling saat dia duduk di sampingnya. Heling akhirnya bereaksi ketika tubuh mereka bersentuhan, dan matanya yang lesu tanpa sadar berputar ke arahnya. Tapi Yunce malah melihat ke kejauhan, ruang yang sama yang dia lihat dengan lesu beberapa saat sebelumnya. Dia tidak mengatakan apapun untuk menghiburnya tetapi dia tiba-tiba menghela nafas penuh empati. Dunia ini benar-benar misterius karena memiliki seseorang seperti senior sensi di dalamnya. Setiap kali saya melihatnya, saya diliputi oleh perasaan bahwa ini semua hanyalah ilusi. Perasaan yang Anda dapatkan saat berhadapan dengan bidadari surgawi. Kata-kata dan kedatangan Yunce menyebabkan Heling mendapatkan kembali kejelasannya. Dia dengan lembut menjawab, bagaimanapun, guru pada awalnya adalah bidadari. Yunce memandangnya dari samping dan menemukan bahwa ketika dia berbicara, matanya lesu dan tidak ada semangat. Dalam kurun waktu beberapa hari yang singkat, sepasang mata indah itu, yang baginya tampak seperti bintang giok ketika pertama kali melihatnya, telah menjadi begitu kusam dan letih sehingga membuat seseorang sulit bernapas. Saya tidak hanya berhutang budi pada senior sensi karena telah menyelamatkan hidup saya, tetapi dia juga mampu melihat semua kekhawatiran di hati saya dan dia mengambil inisiatif untuk meredakan kekhawatiran itu. Apakah senior sensi selalu bersikap hangat dan jiwa yang lembut? Dia berkata sambil tersenyum tipis. Heling menganggukkan kepalanya yang lembut. Guru bukan hanya seorang bidadari tetapi dia juga bidadari yang paling cantik, paling baik hati, dan paling lembut di dunia ini. Ah, kata Yunce dengan ekspresi kaget di wajahnya, kamu sudah melihat penampilan senior sensi yang sebenarnya. Kepala mungil Heling terangkat ke atas dan ke bawah sekali lagi, suaranya masih sangat lembut, tapi, kamu tidak bisa melihatnya. Mengapa tidak? Karena, mata Heling akhirnya kembali hidup dan berwarna, namun masih tampak kabur sampai pada titik di mana dia terlihat seperti berada di ambang mabuk. Jika kamu menatap wajah guru yang sebenarnya, maka dunia ini akan menjadi seperti kehilangan semua warnanya di matamu. Kata-kata itu benar-benar mengejutkan Yunce. Sejak bertahun-tahun yang lalu, guru tidak lagi memperbolehkan siapapun melihat wajah aslinya sehingga sudah sangat lama sejak pria manapun cukup beruntung untuk melihat penampilan guru. Sekalipun Anda ingin melihatnya, guru tidak mengizinkan Anda melihatnya. Tetapi jika kamu benar-benar cukup beruntung untuk melihatnya, nada suaranya dan tatapannya semakin kabur saat dia melanjutkan, kalau begitu, mungkin saja kamu tidak akan mau membiarkanku melihat lagi setelah itu. Yunce tertawa sambil menggelengkan kepalanya, haha, bagaimana mungkin? Ketika Helin berbicara kepadaku tentangmu untuk pertama kalinya,
dia memberitahuku bahwa kamu adalah kakak perempuan tercantik di seluruh dunia, dan pada saat itu, aku tidak terlalu mempercayainya. Tapi setelah aku bertemu denganmu, aku menemukan bahwa sebenarnya ada gadis cantik di dunia ini. He-Ling menatapnya sebelum tertawa kecil. Kakak perempuan yang mengirimmu ke sini beberapa hari yang lalu, dia lebih cantik dariku. Benarkah? Yunce berkata dengan polos. He-Ling melirik ke samping, menatap ke kejauhan. Aku tahu kamu mencoba menghiburku. Maaf, telah membuat Anda dan guru mengkhawatirkan saya akan baik-baik saja. Hanya saja. Di depan Yunce, dia telah bekerja keras untuk terlihat baik-baik saja agar tidak membiarkan Yunce mengkhawatirkannya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, tubuh dan jiwanya mulai bergetar hebat sekali lagi, dan dia tidak dapat menghentikannya tidak peduli apa yang dia coba. Aku tidak bisa mengerti kejahatan atau kesalahan apa yang sebenarnya dilakukan oleh ras roh kayu kita, karena bahkan surga sendiri memperlakukan kita seperti ini. Apa sebenarnya yang kita lakukan itu salah? Dia memeluk bahunya dengan kedua tangan saat dia mulai meringkuk menjadi bola yang rapat. Rasmu tidak melakukan kesalahan apapun, tidak ada di antara kalian yang pernah melakukan kesalahan apapun, Yunce dengan lembut menghiburnya. Tapi dia tahu bahwa kata-kata penghiburannya sangat tidak masuk akal. Kepalanya yang halus ditekan di antara kedua lututnya saat dia dengan lembut berkata dengan suara melankolis, "Sejak aku masih muda, ayah dan ibu kerajaan memberitahuku bahwa kami para roh kayu adalah ras yang dilindungi oleh alam. Selama kita lemah lembut, penuh kasih sayang, dan baik terhadap segala hal dan semua orang, pada akhirnya takdir akan selalu menjaga kita." Saat kenangan akan kunjungan singkatnya di alam rahasia roh kayu membanjiri pikirannya, dia mendesah muram di dalam hatinya, "Ras roh kayumu adalah ras yang paling cantik dan baik hati yang pernah saya lihat. Meskipun kalian semua telah melalui terlalu banyak ketidakadilan dan kesulitan, tapi di masa depan, aku juga sangat percaya dengan apa yang dikatakan ayah dan ibumu. Di masa depan, takdir pasti akan menjagamu dan membalasmu berkali-kali lipat atas apa yang telah dilalui rasmu." Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, helaan napasnya yang pelan itu tampak seperti sebuah tawa, tapi itu adalah tawa yang dipenuhi dengan kesuraman dan rasa sakit yang luar biasa. Masa depan. Ras roh kayu kita, masa depan apa yang kita miliki? Yunce langsung merasa sulit bernapas. Ayah dan ibu kerajaan yang memberitahuku kata-kata itu sudah mati, mereka menggunakan nyawa mereka untuk melindungiku, namun aku bahkan tidak bisa melindungi saudaraku sendiri, bahkan tidak bisa melindungi Liner. Satu-satunya yang selamat dari keluarga kerajaan roh kayu adalah aku, seorang wanita tak berguna, sudah hancur total, tidak ada masa depan lagi, semua sanak saudaraku, semua anggota penting rasku, semuanya mati. Masa depan, masa depan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, setiap kata melubangi hati. Alis Yunce melonjak dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah salah mendiagnosis kondisi He-Ling, ini jauh lebih buruk daripada yang dia perkirakan. Garis keturunan keluarga kerajaan telah terputus, sanak saudaranya tidak ada lagi di dunia ini, dia ditinggalkan sendirian, dan hatinya masih diganggu oleh rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri yang dia rasakan karena kematian He-Ling dan pesangonnya, dari garis keturunan mereka. Keyakinan yang selama ini mereka pegang teguh telah berujung pada akhir yang paling tragis dan menyedihkan. Harapan dan pengharapan yang selama ini mereka yakini dan simpan di dalam hati mereka, telah hancur total, berubah menjadi keputusasaan yang paling gelap dan suram. Nasib benar-benar terlalu kejam bagi ras roh kayu. Bahkan setelah dia memikirkannya dalam waktu lama, dia tidak dapat memikirkan kata-kata yang tepat untuk menghiburnya. Sebaliknya, Yunce menepuk pundak He-Ling sambil memberinya senyuman kecil. He-Ling, setidaknya, keluarga kerajaan roh kayu tidak benar-benar mati.
Anda adalah keturunan terakhir dari garis keturunan kerajaan Roh Kayu, dan meskipun Anda seorang wanita, anak-anak yang Anda lahirkan di masa depan juga akan memiliki darah keluarga kerajaan Roh Kayu yang mengalir di pembuluh darah mereka. Jadi, kamu harus terus hidup dan hidup dengan baik sebagai harapan terakhir yang tersisa dari keluarga kerajaan Roh Kayu. Setelah itu, Anda perlu membimbing seluruh ras Anda dan menunggu hari di mana perlindungan takdir diberikan kepada Anda semua. Takdir, perlindungan, dia dengan lembut bergumam, aku sudah tidak akan percaya pada hal seperti itu lagi. Yunche terdiam. Dia mengangkat kepalanya yang halus dari sela-sela lututnya, tidak ada air mata di matanya, yang ada hanya kesuraman gelap yang tidak akan hilang. Dia menatap Yunche, menatapnya lama sebelum berbicara dengan lembut dengan mata berkabut, bisakah kamu memanggilku kakak sekali? Yunche juga terus menatapnya, tapi dia menggelengkan kepalanya setelah itu, aku bukan Helin, dia sudah mati. Mata Heling terpejam saat dia berbicara dengan suara penuh rasa sakit, apakah kamu begitu tidak mau memberiku sedikit ilusi ini? Mata Yunche lembut dan dalam, mungkin kau tidak akan mempercayaiku, tapi dulu aku sama persis denganmu, dan aku juga tidak punya apa-apa, termasuk semua harapan dan impianku. Jadi, saya dapat memahami perasaan dan emosi Anda saat ini, dan saya juga memahami dengan sangat baik bahwa satu-satunya hal yang dibawa oleh ilusi semacam ini adalah rasa nyaman sementara, tetapi setelah itu, hal itu akan menyebabkan rasa sakit yang lebih hebat. Tatapan Heling beralih darinya dan dia sekali lagi membenamkan kepalanya yang halus di antara kedua lututnya. Karena dia telah melalui pengalaman serupa, Yunche memang sangat menyadari seperti apa kondisi mental dan hati Heling saat ini. Hanya saja dia bukan hanya roh kayu yang murni dan tahan karat, dia juga hanyalah seorang gadis muda, jadi secara alami dia jauh lebih tidak tegas dan kuat dibandingkan dia pada saat itu. Setelah lama terdiam, Yunche membuka mulutnya lagi, Heling, meskipun aku bukan Helin, mulai sekarang, aku akan menjadi seperti Helin dan menjadi bagian dari keluargamu. Heling terdiam. Meskipun aku tidak tahu apa yang bisa kubantu untuk mencapaimu, paling tidak, aku tidak akan pernah menyakitimu. Di hadapanku, kamu boleh menangis sepuasnya dan jika ada yang ingin kamu katakan, kamu bisa menceritakan semuanya kepadaku. Heling saat ini tidak diragukan lagi berada dalam kondisi terburuk, jadi dia berharap kata-katanya bisa membuat dia lengah dan melampiaskan semua yang dia simpan di dalam hatinya, meskipun itu hanya sedikit sekarang. Namun Heling tetap tidak memberikan respon apapun. Yunche merenungkan situasinya untuk waktu yang lama dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, Heling tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan suara lembut, nada suaranya sangat tenang dan sejuk, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang Yunche tidak menyangka sama sekali. Saya ingin membalas dendam. Alis Yunche berkerut hebat saat rasa terkejut dan ketidakpercayaan yang sangat kuat menyentak hatinya. Jika seseorang telah kehilangan semua sanak saudaranya dan menyaksikan seluruh ras mereka layu dan tercerai-berai, akan menjadi hal yang paling normal untuk merasakan kebutuhan akan balas dendam yang bergejolak di dalam hati seseorang. Tapi dia adalah Heling, dia adalah roh kayu. Tubuh roh kayu dipenuhi dengan energi kehidupan murni dan mereka memiliki tingkat keintiman yang ekstrim dengan alam. Tubuh, hati, dan jiwa mereka semuanya sangat murni, dan mereka merasakan penolakan yang ekstrim dan alami terhadap apapun yang jahat atau jahat. Bahkan kecil kemungkinannya mereka akan terkena darah segar atau terlibat dalam pembantaian. Bahkan jika itu adalah tanaman atau bunga yang paling umum, mereka tetap tidak mau menginjaknya. Inilah makhluk hidup yang paling kecil kemungkinannya untuk memunculkan kata, balas dendam, di hati dan pikiran mereka. Faktanya, ada yang bisa mengatakan bahwa mereka adalah satu-satunya makhluk di dunia yang tidak boleh menyimpan gagasan ini di dalam hati mereka.
Ketika Helin berlutut di depannya dan menangis sambil memohon pada Yunce untuk menjadikannya muridnya, itu juga hanya untuk melindungi anggota klannya, dan untuk menemukan kakak perempuannya. Tidak pernah ada sedikit pun rasa balas dendam di dalamnya, Tapi dia sudah dengan jelas mendengar kata-kata "aku ingin balas dendam" dari mulut Helin, dan dia bahkan berhasil mengatakannya dengan tenang dan terkendali. Ketenangan dan kendali seperti ini menandakan bahwa ini bukan sekadar kilasan emosi. Sebaliknya, gagasan ini mulai tertanam di kepalanya selama beberapa hari terakhir. Helin perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Yunce yang tertegun. Cahaya gelap dan suram di matanya menjadi semakin pekat, dan mata indah itu, yang awalnya berwarna hijau seperti batu giok, kini berubah menjadi hijau keabu-abuan, warna yang mungkin belum pernah muncul di mata roh kayu lain sebelumnya. Apakah Liner dan yang lainnya memberitahumu siapa orang yang memaksa seluruh ras kita ke dalam kesulitan setelah menyebabkan kematian ayah dan ibuku yang kerajaan? Yunce menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Keraguan-raguan singkat Yunce menyebabkan mata Helin bergetar hebat. Detik berikutnya, dia mengulurkan tangan untuk meraih lengan Yunce. Kamu tahu siapa orang itu, kan? Katakan padaku, sebenarnya siapa pelakunya? Yunce menggelengkan kepalanya lagi, aku benar-benar tidak tahu. Selain itu, mereka juga tidak punya alasan untuk memberitahu orang luar seperti saya tentang hal seperti itu. Kenyataannya, ketika dia tinggal di alam rahasia roh kayu, King Mu, yang memberinya bola roh kayu, telah memberitahunya bahwa orang-orang yang telah membunuh orang tua Helin dan memaksa seluruh ras mereka ke dalam kesulitan yang benar-benar menyedihkan, adalah alam dewa kerajaan Brahma. Ini adalah nama yang dia tidak akan pernah bisa membalas dendam. Jadi dia pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu kepada Helin saat ini, karena kenyataan situasinya terlalu kejam dan itu hanya akan membuatnya semakin putus asa. Tidak, kamu pasti tahu. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tahu jawabannya atau apakah dia hanya memikirkan hal terakhir yang tersisa. Katakan padaku, tolong beritahu aku, tolong. Helin, Yunce meraih bahu Helin sambil berkata dengan alis berkerut, dengarkan saja aku. Katakan padanya, dia berhak tahu. Sebuah suara yang ringan dan lembut seperti awan mengambang tiba-tiba terdengar di belakang Yunce. Sensi diam-diam berdiri di tempat yang tidak terlalu jauh dari mereka, tetapi Yunce tidak merasakan kedatangannya, juga tidak tahu kapan dia datang. Mungkin, dia sudah mendengar semua yang dia dan Helin katakan. Tuan, Helin bergumam pelan, dia tetap lesu dan putus asa bahkan di depan Sensi. Hatinya berteriak menentang, tetapi kata-kata lembut Sensi membawa keajaiban yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Yunce menarik napas kecil sebelum berbicara, di tempat Helin dan yang lainnya berlindung, Senior Kingmu memberitahuku bahwa orang-orang yang mengejar kalian semua di masa lalu, berasal dari alam dewa kerajaan Brahma. Sensi terdiam, bibir Helin terbuka dan membeku di tempatnya. Tidak peduli betapa sedikitnya dia menyadari dunia, dia juga harus tahu seperti apa keberadaan alam dewa Raja Brahma itu. Kepala dari 4 kerajaan raja di wilayah ilahi timur, kerajaan raja yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menduduki peringkat 3 kerajaan teratas di seluruh alam dewa. Tapi selain itu, Senior Kingmu tidak memberitahuku siapa orang itu dari alam dewa kerajaan Brahma, kata Yunce sambil menghela nafas. Meskipun begitu, aku tidak begitu mengerti mengapa Senior Kingmu bersedia memberitahu orang luar sepertiku tentang hal ini. Aku yakin dia tidak berbohong. Alam, dewa, raja, Brahma, Helin dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri dengan mata tertutup, seluruh tubuhnya menggigil saat dia mengucapkan kata-kata itu. Karena dia praktis tergencet di tubuh Helin, Yunce bisa dengan jelas merasakan hati dan jiwanya dengan cepat tenggelam ke dalam jurang keputusasaan yang tak berdasar. Helin,
Hati Yunce menegang dan dia sudah menyesal mengatakan kebenaran ini padanya. Sabar, suara lembut Sensi terdengar lembut, jika kamu benar-benar ingin membalas dendam, maka ada satu orang yang dapat membantumu, dan di dunia ini, dialah satu-satunya orang yang dapat membantumu. Mata indah suram itu terbuka seketika. Yunce juga sangat terkejut dengan kata-kata itu dan dia tanpa sadar bertanya, siapa? Di dunia ini, siapa yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk membalas dendam pada alam dewa kerajaan Brahma? Dan siapa yang sebenarnya membantu roh kayu membalas dendam terhadap keberadaan seperti alam dewa kerajaan Brahma? Yang lebih tidak bisa dijelaskan adalah ini, Sensi seperti makhluk surgawi yang telah dibuang dari surga, seseorang yang tidak pernah melibatkan dirinya dalam urusan duniawi. Jadi mengapa orang seperti itu mengatakan hal seperti itu kepada Heling? Dia sebenarnya terlihat jelas menyemangati dan menginstruksikan Heling tentang cara membalas dendam. Heling berlutut dan bersujud di hadapan Sensi dengan dalam, "Guru, tolong, bagikan bimbingan Anda dengan saya." "Heling," desah Sensi pelan, 3 tahun lalu kamu sendirian seperti bebek terbang, tapi kebencian tidak pernah menyentuhmu. Jadi kenapa kamu tiba-tiba dipenuhi dengan kebencian? Itu karena, Heling menjawab dengan sedih, saya masih memiliki harapan dan khayalan saat itu. Tapi sekarang, semua orang yang menyuruhku untuk tidak membenci, untuk tidak putus asa, sudah mati. Sekarang, kebencian adalah satu-satunya yang tersisa bagiku. Yunce terdiam. Maukah kamu membalas dendam? Mengetahui bahwa musuh terburukmu adalah alam dewa Brahma Monarch? Sensi bertanya. Heling perlahan bangkit dan menatap Sensi dengan mata penuh harapan dan kegelapan. Guru, apakah benar ada seseorang yang dapat membantu saya? Bermandikan cahaya ilahi, Sensi mengangguk sedikit. Alam dewa kerajaan Brahma adalah kerajaan raja terkuat yang ada di wilayah ilahi timur. Kedalaman akarnya dan besarnya kekuatannya jauh melampaui imajinasi Anda, dan tidak ada seorang pun yang berani memancing kemarahannya selama jutaan tahun terakhir. Tetapi ada satu orang yang berpotensi meresahkan alam dewa kerajaan Brahma, dan kebetulan dia juga memiliki dendam abadi terhadap mereka yang hanya bisa diselesaikan dengan kematian. Jika Anda tidak berubah pikiran, saran saya adalah Anda mencari bantuannya. Selain itu, peluangnya untuk meresahkan alam dewa Brahma Monarch akan jauh lebih tinggi jika Anda meminjamkan kekuatan Anda kepadanya. Yunce berpikir, siapa yang dia bicarakan? Mengganggu ketenangan alam dewa Brahma Monarch. Apakah orang seperti ini benar-benar ada di dunia ini? Heling tidak dapat memahami apa yang dimaksud Sensi dengan, peluangnya untuk meresahkan alam dewa kerajaan Brahma akan jauh lebih tinggi jika Anda meminjamkan kekuatan Anda kepadanya. Jika kalimat yang sama keluar dari mulut orang lain, secara harfiah tidak ada yang akan mempercayainya sedikit pun. Heling bersujud sekali lagi, tolong, beritahu saya guru, bagaimana cara menemukannya. Sensi tidak menjawabnya secara langsung. Dengan suara pelan dia berkata, kamu harus tahu bahwa kamu akan membayar harga yang sangat mahal untuk ini. Aku tahu, Heling tidak ragu sama sekali. Dia tahu betul bahwa harga bukanlah kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang diperlukan untuk membalas dendam terhadap alam dewa kerajaan Brahma. Jika aku bisa membalas dendam, bola roh kayuku, harga diriku, hidupku, aku bisa menyerahkan apa saja. Penilaian Heling terhadap dirinya sendiri sangat akurat. Setelah kehilangan semua harapan, keyakinan, dan bahkan masa depan, dia tidak punya apa-apa lagi selain sumber kebencian yang tumbuh seperti rumput liar. Kamu telah jatuh ke dalam jurang yang dalam, dan kamu juga kehilangan pandangan akan dirimu sendiri. Oleh karena itu, saya tidak akan memberi tahu Anda identitasnya sekarang. Sensi berjalan ke depan dan menarik Heling berdiri dengan lembut. Kamu punya waktu 1 bulan.
Saya ingin Anda menenangkan diri sebaik mungkin dan mempertimbangkan apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan di masa depan ketika pikiran Anda sudah jernih. Jika sebulan dari sekarang, rasa haus balas dendammu belum hilang, maka aku akan memberitahumu identitas penolongmu. Aku bahkan akan membawanya kepadamu secara pribadi. Yunce masih berpikir keras. Dia adalah Sensi. Kata-katanya adalah ikatannya. Ya, Heling tidak bertanya lebih jauh. Akhirnya, air mata mulai mengalir di pupil matanya. Heling pasti mengecewakanmu, guru. Heling tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang luar biasa, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Sensi menggelengkan kepalanya sedikit, kamu tidak mengecewakanku. Akulah yang berjanji untuk menemukan adik laki-lakimu saat itu, akulah yang mengecewakanmu. Heling menggelengkan kepalanya dengan kuat. Air matanya akhirnya mengalir dari sudut matanya. Sensi mengulurkan tangannya dan menyeka air mata di pipi Heling dengan lembut, kamu sudah lama tidak tidur, Heling. Kamu sebaiknya tidur sekarang. Hanya dengan pikiran jernih Anda akan tahu di mana letak keinginan Anda yang sebenarnya. Ya, Heling akan mematuhi nyonya. Ketika Yunce mencoba menghibur Heling, dia gagal memprovokasi apapun kecuali balasan mekanis dari Heling. Namun Sensi, dengan kata-katanya yang tidak dapat dijelaskan dan bahkan tidak bijaksana, entah bagaimana telah mengingat kembali jiwa Heling ke dalam tubuhnya, dan membuat matanya berkaca-kaca. Heling pergi setelah itu. Memang benar dia sudah lama sekali tidak tidur. Senior Sensi, Yunce segera menyuarakan keraguannya setelah kepergian Heling, janji yang kamu berikan kepada Heling, apakah kamu benar-benar ingin dia membalas dendam, atau apakah kamu mempunyai pemikiran lain? Bagaimana menurutmu? Dia melemparkan pertanyaan itu kembali padanya. Yunce tidak ragu-ragu dalam menjawab, saya tidak melihat alasan mengapa Anda mendorongnya untuk membalas dendam, Senior Sensi. Oleh karena itu, saya yakin Anda mungkin sudah memperkirakan bahwa dia akan melepaskan keinginannya untuk membalas dendam sebulan kemudian. Bagaimanapun juga, dia adalah roh kayu. Tidak, Sensi berkata, dia tidak akan menyerah pada keinginannya untuk membalas dendam. Sebaliknya, keterikatannya akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, tepatnya karena dia adalah roh kayu. Tapi kenapa? Yunce tidak mengerti. Sensi memandang Yunce sebelum menjelaskan, jika kita membandingkan hati seseorang dengan sebidang tanah, maka hatimu akan terlihat seperti tanah dengan dedaunan hijau, bunga subur, rumput layu, pepohonan kuno, onak dan duri, dan beracun, tanaman merambat. Jika seseorang menanam benih kegelapan di tanah ini, ia hanya akan dinormalisasi oleh lingkungannya setelah ia tumbuh. Kemungkinan bahwa hal ini akan mengubah lanskap secara drastis sangatlah kecil. Yunce terdiam, tetapi hati Heling awalnya adalah tanah suci yang hanya berisi tanaman hijau subur dan bunga. Jika seseorang menanam benih kegelapan di tanah seperti ini, dan memberinya kesempatan untuk berakar, maka benih itu akan tumbuh dengan cepat dan melahap semua tanaman hijau, bunga, dan bahkan tanah itu sendiri dalam waktu singkat. Segala sesuatu akan diwarnai dalam kegelapan, dan tidak ada yang bisa menghentikan atau membalikkan transformasinya. Jika awalnya dia baik, pada akhirnya dia akan menjadi jahat. Yunce tampak terguncang. Dia memahami Sensi sepenuhnya pada saat ini. Faktanya, dia sendiri pernah mengalami hal yang sama. Sejak hidupnya di Azure Cloud Continent, dia sudah tahu bahwa kejahatan dan kebencian yang muncul dari orang yang dulunya baik biasanya lebih buruk daripada kejahatan yang terlahir sebagai iblis. Mengingat keadaan yang tepat, kemurnian kebaikan seseorang bisa dengan mudah menjadi kemurnian kejahatan seseorang. Jadi, kamu sebenarnya serius saat mengucapkan kata-kata itu. Ya. Dorongan saya agar dia membalas dendam dan pria yang saya katakan dapat membantunya, semuanya benar. Suara Sensi tidak mengandung rasa khawatir dan sangat tenang seperti biasanya, setidaknya,
dia akan memiliki harapan dan tujuan. Mereka akan mencegahnya menghabiskan kekekalan di jurang maut. Yunce terdiam untuk waktu yang sangat lama. Hatinya berada dalam kekacauan besar. Dia akhirnya bertemu dengan saudara perempuan Helin, dan dia baru saja menyelesaikan keinginan terakhir Helin, tapi apa yang terjadi tidak ada yang ingin dilihat oleh Helin atau dia. Seharusnya tidak terjadi seperti ini. Sensi berbalik dan hendak pergi, tapi Yunce melontarkan satu pertanyaan terakhir padanya, "Senior Sensi, bisakah kamu memberitahuku siapa orang yang bisa membalas dendam pada Helin? Bisakah dia benar-benar meresahkan alam dewa kerajaan Brahma? Apakah dia Raja Alam? Anda akan tahu jawabannya dalam waktu 1 bulan. Sementara itu, Anda harus menemani Helin selama ini dan mempelajari roh flora tempat ini. Anda memiliki Sky Poison Orb, jadi pengetahuannya pasti akan berguna bagi Anda." Suara merdunya sampai padanya, tapi Sensi sendiri sudah menghilang di hadapannya. "Ya," jawab Yunce dan berbalik, tapi pikiran tak terduga tiba-tiba membuatnya terdiam. "Bagaimana, dia tahu kalau aku punya mutiara racun langit? Sebulan berlalu dalam sekejap. Ini mungkin periode paling damai yang pernah dialami Yunce sejak dia datang ke alam dewa. Tidak ada bahaya, tidak ada perkelahian, tidak perlu mengolah atau berjinjit di setiap langkah. Setiap hari, dia mandi dengan udara dan energi roh yang paling murni, dan menerima kekuatan sensi untuk menekan tanda harapan kematian. Ketika dia punya waktu luang, dia akan mempelajari flora roh di tempat ini dari Helin, yang dengan sabar menjelaskan kepadanya semua yang ingin dia ketahui. Baru-baru ini, Helin sepertinya telah kembali ke dirinya yang dulu. Matanya jernih, senyumnya jarang tetapi ada, dan dia tidak pernah menyebut kata balas dendam lagi sejak hari itu. Tapi semakin Helin bersikap normal, Yunce semakin khawatir. Setiap hari, kesadarannya bahwa sensi benar semakin dalam. Tanda pengharap kematian jiwa Brahma telah terpicu beberapa kali selama sebulan, dan itu masih tetap menyakitkan seperti biasanya, tapi sekarang dia bisa mengobrol dan tertawa dengan Helin di tengah-tengah bunga dan tanpa mengedipkan mata. Rasa sakit ini tidak ada bandingannya, hingga saat tanda pengharap kematian jiwa Brahma aktif sepenuhnya. Namun, Yunce tidak pernah berhenti meragukan masa depannya saat dia masih diliputi kekhawatiran terhadap Helin. Apakah saya benar-benar harus tinggal di sini selama 50 tahun ke depan? Apakah Jasmine dan guru masih mengkhawatirkan kesejahteraan saya? Kepergian tiba-tiba King Yue dan kata-kata sensi padanya, apa maksudnya? Juga, ayah, ibu, Yue, Cai Yi, Lingqi, Sue, Linger, aku tidak bisa kembali sampai 50 tahun berlalu, aku masih tidak bisa kembali bahkan setelah 50 tahun berlalu, aku tidak akan bertemu kalian lagi. Jika dia kembali tanpa mempedulikan konsekuensinya, dia hanya akan memusnahkan semuanya. Apa yang harus saya lakukan? Saat itu masih pagi. Sebulan penuh akhirnya berlalu, dan Yunce baru saja bangun dari tempat tidurnya sambil meregangkan tubuh ketika dia melihat Helin berdiri dengan tenang di depan rumah bambu hijau giok. Tetesan embun pagi yang tak terhitung jumlahnya menempel di rambutnya yang berwarna hijau. "Aku tahu itu." Yunce menggelengkan kepalanya dan berjalan di samping Helin. Pada saat yang sama, pintu depan terbuka dan memperlihatkan sosok sementara sensi. Helin segera berlutut dan bersujud, memohon, "Tuan, Helin telah memikirkan segalanya selama sebulan terakhir, pikiranku sudah bulat. Tolong bantu saya, guru." Yunce berdiri di samping Helin dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Sensi tidak mengangkat Helin berdiri. Dia berkata dengan lembut, "Kamu harus tahu bahwa kamu akan membayar harga yang sangat mahal untuk ini. Harganya mungkin adalah nyawa dan jiwa Anda." Helin tidak ragu sedikit pun. Suaranya begitu tenang hingga tidak ada sedikit pun kesedihan yang bisa ditemukan dimanapun,
saya rela menyerahkan apapun selama saya bisa membalas dendam. Saya tidak akan pernah menyesali keputusan saya. Senshi mengangguk sedikit, kalau begitu, saya tidak akan menghalangi Anda lebih jauh. Saya memberi Anda izin untuk pergi kapanpun Anda mau. Sekarang, tentang orang yang bisa membalas dendam padamu, dia tidak lain adalah pria yang berdiri tepat di sampingmu, Yunche. Yunche mungkin tidak mengucapkan sepatah kata pun selama percakapan, tapi itu tidak berarti dia tidak mendengarkan dengan cermat. Bagaimanapun, dia sangat penasaran untuk mengetahui siapa pria yang dapat meresahkan alam dewa kerajaan Brahma. Itulah sebabnya lututnya lemas ketika mendengar pernyataan Senshi. Dia hampir pingsan tepat di atas Heling. Yunche terhuyung-huyung sambil menenangkan diri dan tersenyum paksa. Senior Senshi, ternyata kamu juga tahu caranya, melontarkan lelucon. Tuan, Heling juga terpana dengan kata-kata itu, kebingungan terlihat jelas di wajahnya. Heling, Senshi memandang ke kejauhan, kamu boleh pergi dulu. Ada beberapa hal yang perlu kubicarakan dengan Yunche. Setelah beberapa saat, apapun yang terjadi di tempat ini, kamu tidak boleh mendekat, mengerti? Dimengerti, Heling berdiri saat dia mundur dengan cepat dan pergi dengan linglung. Senshi berbalik dan kembali ke gubuk bambu kecil dan misterius itu. Baru setelah tubuhnya masuk ke dalam gubuk, suaranya yang tidak jelas dan seperti mimpi terdengar di udara, ikuti aku ke dalam. Pondok bambu ini adalah satu-satunya bangunan di seluruh tanah terlarang samsara. Yunche sudah berada di sini selama hampir 2 bulan, tapi dia belum pernah diizinkan masuk sebelumnya. Faktanya, dia belum pernah mendekati tempat ini. Apalagi bukan hanya dia, bahkan Heling, yang telah berada di sini selama 3 tahun, belum pernah melangkah masuk. Jadi dengan keheranan di hatinya Yunche dengan ringan melangkah ke bagian dalam gubuk bambu. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun rumah bambu ini terlihat sangat kecil di luar, pasti akan ada dunia mandiri yang luas di dalam, seperti istana Dewa Bintang Jasmine. Tapi, yang mengejutkannya, itu sebenarnya adalah gubuk bambu yang sangat biasa, dan tidak ada ruang yang terbuka di dalamnya. Pondok itu dirancang dan didekorasi dengan cara yang sangat mendasar dan hanya ada tempat tidur bambu berwarna hijau giok yang diletakkan di tengah gubuk. Selain itu, tidak ada apapun di dalamnya. Saat dia berdiri di belakang Senshi, hati Yunche menjadi gelisah, ini jelas bukan gubuk bambu sederhana seperti yang terlihat. Itu adalah tempat tinggal Senshi, tempat di mana bahkan Heling dilarang masuk. Sedangkan dia adalah orang yang dia pengecualian, seseorang yang berhutang budi padanya atas tindakannya menghilangkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Jadi mengapa dia mengundangnya ke tempat ini? Apakah menurutmu aku sedang bercanda? Dia bertanya sambil berbalik. Sebenarnya, bagi Yunche, dia sebenarnya lebih suka menghadapi punggung Senshi. Cahaya putih menyelimuti tubuhnya, dan tidak peduli apakah itu bagian depan atau belakangnya, dia hanya melihat keindahan surgawi. Namun dalam kasus sebelumnya, meskipun dia tidak dapat melihat mata Senshi, ada perasaan bawah sadar yang terwujud dalam hatinya, perasaan yang menyebabkan dia tidak berani menatap langsung ke arahnya karena takut mencemarkannya. Bahkan ketika dia menghadapi Musuanyin pada saat itu, perasaan ini tidak sekuat sekarang. Junior ini tidak berani mempertanyakan kata-kata senior Senshi, hanya saja, Yunche tanpa sadar mengalihkan pandangannya, tapi setelah memikirkannya cukup lama, dia akhirnya menemukan sesuatu yang menurutnya bijaksana. Hanya saja kemampuan junior ini terlalu sedikit, jadi aku khawatir aku tidak akan mampu memikul harapan sebesar yang dimiliki senior terhadapku. Akankah mampu mengguncang alam dewa kerajaan Brahma? Jika bukan Senshi yang berada di hadapannya melainkan orang lain, Yunche pasti sudah lama membalasnya dengan berkata, kau bahkan tidak bercanda lagi, kau hanya melontarkan omong kosong yang lengkap saat ini. Jawaban Yunche membuat Senshi menghela nafas dengan penuh empati.
Desahan itu sangat lembut, tapi samar-samar Yun Ce bisa mendengar kekecewaan di dalamnya. Tahukah kamu kenapa aku membiarkan Linger menenangkan diri selama 1 bulan dan aku hanya bersedia memberitahunya hari ini? Dia bertanya. Yun Ce menggelengkan kepalanya.